Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Sobat Sehat. Pada podcast kali ini kita akan membicarakan soal nyeri sendi. Nah, sebelum kita mulai soal nyeri sendi, saya akan memperkenalkan tamu undangan saya yang pertama Ibu Nadia. Halo Ibu Nadia, apa kabar? Halo Mbak Septi, kabar baik. Senang sekali saya bisa berbagi di sini. Ya begini deh Mbak, kalau udah banyak makan asam garam, sendi-sendi itu suka protes kalau diajak gerak. Wah, betul itu Ibu. Tapi kalau saya lihat-lihat, Ibu sekarang sangat bersemangat ya. Kalau boleh tahu, apa sih yang Ibu rasain ketika sedang kambuh itu? Kalau dulu itu rasanya kaku banget Mbak, apalagi tiap bangun tidur. Lutut sama jari-jari tangan tuh rasanya kaku Mbak. Berangkat ke pasar tuh rasanya udah berat banget. Sampai saya tuh mikir, apakah ini udah waktunya saya buat duduk di kursi goyang aja ya Mbak? Nah, itu salah kaprahnya Ibu. Jadi, ketika kita mengalami nyeri sendi, alangkah baiknya dibuat beraktivitas, jangan malah dibiarkan untuk berdiam diri. Karena jika kita berdiam diri, posisi sendi akan menjadi lebih kaku dan susah digerakkan Ibu. Tapi saya lihat hari ini Ibu segar sekali ya. Kalau boleh tahu rahasianya apa sih Ibu? Wah, ini berkat saran Mbak Septi dulu. Sekarang ini saya sudah melakukan gerakan yang rutin. Misalkan saya pagi-pagi sudah jalan santai sama suami saya. Terus kalau tiap minggu itu saya sama teman-teman komplek melakukan senam lansia. Saya juga sudah mengurangi makan makanan yang berminyak dan jeroan. Wah, hebat sekali Ibu. Jadi Sobat Sehat, berdamai dengan nyeri sendi itu ada 3 caranya. Yang pertama, lakukan aktivitas fisik. Jangan lakukan aktivitas fisik yang lumayan rendah benturan seperti jalan kaki ataupun renang. Lalu yang kedua itu ada mengontrol berat badan agar lutut kita tidak terbebani dengan berat badan yang kita punya. Lalu yang ketiga ada kompresan ibu-ibu. Jadi jika nyeri sendi kita itu kambuh, segera melakukan kompres agar radangnya itu tidak menyebar dan lebih parah. Betul sekali Mbak, dan yang paling penting itu jangan stres. Kalau hatinya senang, nyeri itu jadi nggak begitu terasa. Kita harus menerima kalau tubuh kita itu emang udah berubah, tapi bukan menjadikan alasan untuk kita berhenti beraktivitas. Wah, hebat sekali motivasi dari Ibu Nadia hari ini. Nah, sekian podcast kita tentang nyeri sendi hari ini. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Promosi kesehatan, be healthy, be happy. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sehat bersama saya Nadia Maulida. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas hari ini. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang penyakit osteoporosis atau pengeroposan tulang, yaitu penyakit yang datang secara tiba-tiba tanpa kita sadari, tapi ternyata memiliki dampak yang cukup besar bagi kesehatan, terutama pada lansia. Berdasarkan data Kemenkes RI terbaru 2023, osteoporosis di Indonesia cukup banyak terjadi. Sekitar 23% terjadi pada usia 50-70 tahun dan terjadinya peningkatan hingga 53% pada usia di atas 70 tahun. Nah, di sini saya sudah bersama dengan Ibu Septi dan kita hari ini akan ngobrol santai saja sambil sharing-sharing tentang kesehatan tulang. Baik, apa kabar Ibu Septi? Alhamdulillah baik Mbak Nadia. Jujur, hari ini saya tuh sedikit tertarik dengan topik yang akan kita bahas. Saya pikir tulang keropos itu memang tanda-tanda penuaan, ternyata bukan ya. Kalau boleh tahu, apakah masih bisa dicegah pada usia saya hari ini? Banyak yang berpikir seperti itu, Ibu. Padahal kesehatan tulang adalah
investasi jangka panjang yang bisa dicegah di usia berapapun. Kalau boleh tahu bagaimana caranya Mbak Nadia? Meskipun sudah memasuki usia lanjut, ibu juga harus memperhatikan asupan kalsium dan vitamin D. Selain itu, aktivitas fisik juga sangat berpengaruh, sangat penting sekali, Ibu. Karena tulang itu membutuhkan rangsangan berupa tekanan agar tetap kuat dan padat. Oh, berarti tidak boleh terlalu banyak diam ya Mbak Nadia. Terus bagaimana dengan cucu saya yang terlalu banyak bermain HP sambil berbaring dan kurang olahraga itu? Pertanyaan yang bagus, Ibu. Jadi sebenarnya osteoporosis ini tidak hanya bisa berisiko pada lansia saja, tapi juga bisa mempengaruhi sejak usia anak dan remaja. Wah, memangnya bisa terjadi pada usia muda ya Mbak Nadia? Tentu saja bisa, Ibu. Hal ini berkaitan dengan kurangnya stres mekanis pada tulang. Maksudnya itu, tulang memerlukan aktivitas fisik seperti berjalan, berlari, agar dapat berkembang dengan optimal. Jika remaja yang lebih memilih untuk diam dan pasif dalam bergerak seperti itu, maka tulangnya tidak akan berkembang secara optimal. Sehingga hal ini dapat meningkatkan resiko osteoporosis di masa depan. Seperti itu, Ibu. Oh, berarti tulang juga butuh dilatih ya Mbak Nadia? Betul sekali, Ibu. Dan di sini saya punya beberapa langkah-langkah untuk mencegah osteoporosis. Yang pertama, bisa memenuhi kebutuhan nutrisi, terutama kalsium dan vitamin D. Yang kedua, ada rutin melakukan aktivitas fisik. Bisa dengan jalan kaki 5-15 menit saja juga cukup. Lalu yang ketiga, mengurangi gaya hidup sedentari atau kurangnya bergerak. Seperti itu, Ibu Septi. Wah, baik Mbak. Sepertinya nanti saya akan mulai beraktivitas dan mengajak cucu saya untuk sering-sering berolahraga bersama. Wah, itu keputusan yang sangat bagus. Semoga kita semua bisa menjaga kesehatan tulang mulai dari sekarang. Nah, itu dia obrolan kita hari ini tentang osteoporosis atau penggrobosan tulang. Intinya jangan tunggu jatuh dulu baru kita sadar bahwa tulang kita rapuh. Yuk jaga kesehatan tulang mulai dari sekarang dengan makan makanan bergizi, aktif beraktivitas, dan rutin cek kesehatan. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Septi dan juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Promosi kesehatan, Be healthy, be happy.